Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Seorang raja, Raja Dangdut, dikibuli oleh seorang pelayan. Dan itu pun bertubi-tubi. Siapa pelayan itu? Kainama. Karena di video ini, Kainama memperkenalkan dirinya itu seorang pelayan, bukan pendeta. Takutnya, kata dia, nanti jadi polemik. Ya iyalah, orang dia kan sudah ngaku kalau dia bukan pendeta. Nah, dalam podcast ini sekali lagi bahwa Raja Dangdut sedang dikibuli Kainama bertubi-tubi. Sebelumnya mari kita bersama melihat video pertama berikut ini. Tepuk tangan buat Ustadz K. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Haji. Masya Allah. Ya mualim, ya mudarris. Ini dulu Anda pendeta ya? Kalau saya bilang gitu nanti terjadi polemik lagi. Oh, gitu. Saya bilang pelayan aja, pelayan di gereja. Pelayan di gereja. Iya, insya Allah itu lebih agak soft dan insya Allah bisa diterima. Oke. Di Injil itu ada satu dari Yesus berbunyi begini. Coba Anda lihat. Akan datang setelah kepergianku seorang yang akan memuliakan namaku, menyempurnakan ajaranku. Dialah batu penjuru, maka dengarlah akan dia. Itu ada kan? Ya ini yang saya bacakan dalam bahasa aslinya. Itu Yohanes, kitabnya namanya Yohanan. Di Indonesia disebut Yohanes, pasal 16 ayat 7, lalu ke ayat 12, 13, 14 itu. Nah, di video yang pertama ini Bang Roma itu mengatakan bahwa akan datang setelah kepergianku seorang yang akan memuliakan namaku, menyempurnakan ajaranku, dialah batu penjuru, maka dengarkanlah dia. Langsung Ustadz Kainama mengatakan, wah betul, itu di Yohanes 16 ayat 7, 12, 13, 14 kata dia ya. Apakah benar Yohanes 16 ayat 7 dan 12, 13, 14 mengatakan seperti yang disampaikan oleh Bang Roma tadi itu? Mari kita melihatnya. Di ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Bang Roma tadi itu tidak sama dengan Yohanes 16 ini ya. Ini menceritakan mengenai roh kebenaran atau penghibur, yaitu Roh Kudus. Jikalau ini diklaim sebagai ayat nubuatan Muhammad, itu tidak nyambung ya. Karena ini berbicara mengenai Roh Kudus, roh kebenaran, bukan manusia yang diutus oleh Yesus, bukan. Ya, lucu. Mari kita lihat video yang kedua. Di dalam Alkitab bahasa Ibrani, Tuan Guru, kata salam itu Islam, shalom. Shalom itu Islam, agama Islam. Nah, di video yang kedua ini lebih lucu lagi. Dia bilang bahwa shalom itu artinya adalah Islam. Dari kata salam. Salam, salam, Islam. Ini kan kayak cocokmologi gitu ya. Homofon, jadi kesamaan bunyi. Sama dengan Naruto gitu ya. Padahal ini adalah tokoh yang berbeda. Satu fiktif, satu ini tetangga saya, si Naruto ini. Nah ini Ustadz Kainama mencoba-coba untuk cocokmologi ya. Salam, Islam, kata dia. Jadi salam ini adalah agama.
Padahal shalom dalam bahasa Ibrani-nya ini artinya adalah damai atau damai sejahtera, kemudian selamat atau aman. Nah, biasanya kata shalom ini diucapkan sebagai salam jikalau seseorang bertemu dengan orang lain, dan kebalikannya apabila mereka mau berpisah mengucapkan shalom. Nah, kata shalom jika ditambahi aleichem itu menjadi shalom aleichem. Artinya menjadi salam sejahtera atas kalian. Jadi gitu ya, atau salam sejahtera ke atas kalian. Nah, mari kita melihat video yang ketiga. Sebetulnya orang-orang Kristen sekarang ini mengikuti Paulus, bukan Yesus. Nah, Pertama ini, Yesus mengatakan, soal babi. Babi itu haram di Torah dalam imamat orang Lewi. oh, Ya, imamat orang Lewi, babi haram. nah, Lalu Yesus berkata, kedatanganku bukan untuk merubah Taurat, tapi wah dahsyat, Matius 5:24. tapi menggenapkannya. Ya kan? Masya Allah. Ya. Anak izin pulang dulu. Di video ini, lagi-lagi Kainama mengatakan kebohongan. Yang pertama, dia mengiyakan bahwa kitab imamat itu melarang babi untuk dimakan karena itu haram, gitu ya. Padahal di dalam imamat 11 yang haram itu bukan hanya babi, tapi ada unta, kelinci, pelanduk, kemudian ikan yang tidak bersisik dan bersirip, ada lele, ada belut, kemudian ada kepiting, cumi-cumi, kerang gitu ya. Dan itu halal bagi mereka. Jadi yang satu diharamkan, tidak dimakan, tapi yang lain yang haram itu dimakan sama mereka. Dan itu mereka seolah-olah paling benar. Dan ini lucu sekali. Lucu, sangat-sangat lucu. Kemudian Bang Roma tadi itu mengatakan, Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Kata Kainama itu di Matius 5 ayat 24. Padahal ayat itu ada di dalam Matius 5 ayat 17 yang berbunyi demikian. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Aduh, kayak gini nih loh. Katanya cerdas, hafal kitab suci, mantan pendeta, kuliah di Haifa, bohong semuanya. Kemudian yang terakhir, mengenai mimpi Petrus yang dicatat oleh Paulus. Mari kita melihatnya. Nah, sementara Yesus mengatakan, aku tidak merombak hukum Taurat. Jadi tetap babi haram. Tapi apa kata Paulus? Telah datang mimpi kepadaku, turun kain berbujur ampat. Oh, itu mimpi Petrus, maaf. Hah? Yang ditulis oleh Paulus. Iya, maksudnya Paulus. Ya. Iya, ditulis oleh Paulus, tapi yang ngomong Petrus, itu, yang ya. mimpi itu Petrus. Oke, Ya. maka telah di dalamnya ada Ya. seluruh kaki berkaki 4. Iya. Maka halalah seluruh binatang berkaki 4. Ya. Itu kan. Ya. Itu kan kontradiksi. Iya, betul. Jadi, mimpi Petrus dicatat oleh Paulus di Kisah Para Rasul. Ini konyol, ini banyol, ini apalagi nih namanya ya. Padahal yang menulis kitab Kisah Para Rasul itu adalah Lukas, bukan Paulus. Aduh, Kainama. Ini ngaco ini ya. Kemudian Bang Roma tadi itu mengatakan halal bagimu seluruh kaki yang berkaki 4. Binatang yang berkaki 4 gitu ya. Nah, ini bukan mimpi loh, tapi Kainama mengiyakan aja ya. Sekali lagi, ini bukan mimpi, tapi ini adalah penglihatan. Karena pada waktu itu, di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 15 dikatakan, dicatat oleh Lukas bukan Paulus, bahwa Petrus sedang berdoa, bukan sedang tidur. Kalau tidur ya bermimpi ya. Tapi ini sedang berdoa dan mendapat penglihatan. Jadi gimana? Kasihan ya Bang Roma. Kenapa sih saya lihat di podcastnya ini yang diundang kok mualaf-mualaf yang macam-macam begini itu ya? Ya kalau mau tentang kekristenan undanglah
orang-orang Kristen yang paham tentang kekristenan, bukan para mualaf yang ngaku-ngaku aja dulu mantan pendeta lah, mantan ini dan itulah. Kasihan. Sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati.